Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo terkait penetapan tersangka dirinya. Kini giliran Polda Metro Jaya menjawab permohonan yang diajukan Roy. Agenda sidang adalah mendengarkan jawaban termohon, dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya. Pihak termohon menyatakan menolak seluruh dalil pemohon. Salah satu alasannya adalah penyidik menegaskan telah memiliki 3 alat bukti yang sah dalam menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka. Jumlah ini sudah melampaui batas minimal 2 alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP. Jawaban termohon bahwa dalil pemohon tersebut adalah salah dan keliru sehingga patut untuk ditolak seluruhnya. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketiga pelapor dan atau adanya laporan tersebut tidak memiliki legal standing, keterkaitan atau hubungan hukum apapun. Argumentasi pemohon tersebut didasarkan pada pemahaman yang keliru mengenai sifat hukum pidana dan ketentuan mengenai penyampaian laporan polisi. Sementara kubu Roy Suryo secara terbuka menantang Polda Metro Jaya membuktikan secara kuat keberadaan 2 alat bukti sah yang mendasari penerapan pasal 32 Undang-Undang ITE. Pasal ini memuat ancaman hukuman berat hingga 8 tahun penjara. Mereka mempertanyakan apakah penetapan pasal murni didasarkan atas bukti formil yang kuat atau sekedar karena pelapornya adalah Joko Widodo. Kami menengarai dalam permohonan pra-peradilan yang kami sampaikan itu bahwa Polda Metro Jaya tidak mempunyai cukup bukti yang kuat untuk menetapkan Mas Roy dengan menggunakan pasal berat, yaitu pasal 32 yang ancamannya ada 8 tahun penjara, hanya karena berdasarkan analisa Mas Roy bahwa ijazah Pak Joko Widodo yang diunggah oleh Dian Sandi dan itu adalah data elektronik milik Dian Sandi, bukan milik Pak Jokowi. Ya, bahwa informasi di dalamnya adalah informasi tentang ijazah Pak Jokowi, betul. Tetapi sebetulnya secara kepemilikan atau owner daripada data digital tersebut itu adalah milik Dian Sandi. Kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menanggapi pra-peradilan kedua Roy Suryo terkait penetapan tersangka. Menurut Yakub, Jokowi akan mengikuti prosesnya dan berharap kasus segera tuntas. Pra-peradilan Pak Roy ini kan yang kedua, bahwa nanti kemungkinan ada lagi yang ketiga dan sebagainya. Pak Jokowi menghormati tentunya proses yang sedang berjalan, dan yang penting insentif beliau adalah perkara ini cepat disidangkan ke tahap pembuktian agar beliau bisa mendapatkan kepastian hukum dan perkara ini cepat selesai lah, agar ada akhirnya perkara ini.